17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojosroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma.
Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. Kuasa hukum David Ozora Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Aluntri Sambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Oh enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Gimana? Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mengata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mengata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mengata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk 2 instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.
Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak anak. Itu yang pertama. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri, sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dendi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum, sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dendi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan
Permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap taubat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolvi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyono Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora 17 tahun. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David.
Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta, selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan, Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA dengan dan atau pasal 35 ayat 1 junto pasal 35 pasal 56 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP subsidiar 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Belakangan lagi resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak.
Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut.
Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Aluntri Sambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk 2 instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa, tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu?
Ya kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri kan, gitu. Di dalam apakah itu dalam sistem peradilan anak maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap taubat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jaya
Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolvi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 2 tahun anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trudedo Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trudedo belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora, 17 tahun. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora, 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta, selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA dan atau pasal 35 ayat 1 junto pasal 35 pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Belakangan lagi resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi.
Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma.
Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolphy Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolphy mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa
sempat terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolvi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolvi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Alun Trisambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini.
Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, kan, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun undang-undang perlindungan anak sendiri, sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023.
Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa, Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolfi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya.
Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Milik David. Namun Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 2 tahun anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyono Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora 17 tahun. Mencontohkan atau meredakan Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Sampai di sana, dengan dan atau tersangka S pasal bertanya 35 ayat 1 kepada tersangka junto MDS. pasal 35 Dan pasal ntar gua 56 ngapain? KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 Kemudian junto tersangka pasal 56 KUHP MDS subsidiar menjawab, 353 ayat "Ntar 2 lu junto videoin pasal aja." 56 KUHP. Kemudian Belakangan lagi tersangka resmi ditahan oleh S penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus bertanya, anak lembaga penyelenggara "Ya sudah, kesejahteraan mana HP lu?" sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa.
Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma.
Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. Kuasa hukum David Ozora Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Aluntri Sambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mengata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mengata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mengata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk 2 instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.
Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa, tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dendi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dendi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan
Permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa, Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolvi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyono Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora 17 tahun. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David.
Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan, Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA dengan dan atau pasal 35 ayat 1 junto pasal 35 pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Belakangan AG resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar.
Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David.
Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya.
Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Aluntri Sambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Oh enggak, bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk 2 instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan
yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK. Dan kita tahu, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa, tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Itu yang penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum, sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu,
kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap taubat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolvi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyono Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora 17 tahun. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA. Berikut wawancara kami bersama Kapolres
Polres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang dengan dan atau pasal 35 ayat 1 junto pasal 35 pasal 26 KUHP subsidi pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP subsidi 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Belakangan AG resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban
untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box-nya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolvi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolvi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Alun Trisambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara.
SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mengata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mengata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mengata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun
undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa, Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolfi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya
yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Milik David. Namun Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 2 tahun anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trudedo Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora 17 tahun. Mencontohkan atau meredakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta, selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 sampai di sana, dengan dan atau pasal 35 ayat 1 junto pasal 35 pasal 56 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP subsidiar 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Belakangan lagi resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan,
perlindungan dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK.
Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolvi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolvi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya
menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Alun Trisambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil meledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Oh enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya.
Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pendalaman secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri, sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap taubat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan di Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Milik David. Namun
Polda Metro Jaya setelah segera itu memanggil berujung 4 dengan orang saksi penganiayaan penguat yang disebut berat mengetahui yang perencanaan Mario Dandi Satrio, diterima 20 oleh tahun, anak David. mantan pejabat pajak. Kabid Humas Penganiayaan Polda diawali Metro Jaya dengan Kombes Pol Trunoyono Wisnu Andiko David mengatakan yang saat ini disuruh jadwal pemeriksaan itu masih melakukan disusun oleh push up penyidik Senin sebanyak 13 Maret. 20 kali. Terkait dengan perkembangan Namun pemeriksaan saat 4 itu saksi David penguat perencanaan penganiayaan mengaku berat tidak yang dilakukan oleh sanggup Mario dan Dandi hanya sanggup CS, melakukan penyidik masih sebanyak 20 melakukan kali. tentunya menunggu Hanya adanya itu, proses pemanggilan terhadap David 4 juga saksi tersebut. Meski diminta demikian, untuk Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora, 17 tahun. mencontohkan atau memeragakan Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan saat itu memeriksa 4 David orang juga sebagai tidak saksi bisa kasus penganiayaan yang melakukan apa dilakukan yang oleh diminta Mario Dandi Satrio terhadap oleh David Ozora, 17 Mario, tahun. Keempat saksi hingga tersebut diduga terjadilah mengetahui perencanaan penganiayaan secara penganiayaan brutal oleh oleh Mario Dandi terhadap Mario. David. Peristiwa itu Hal yang juga sama juga direkam oleh diungkapkan oleh Direktur Reserse Shane Kriminal Umum Lucas, teman Kombes Pol Mario yang Hengki saat itu Haryadi berada selesai di tempat rekonstruksi kejadian. rekonstruksi Hingga saat pada ini, Jumat 10 Maret Pos lalu. Metro Jakarta Pasalnya Selatan sebelum bersama mengaku tersangka Shane belum Lucas, menemukan 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan pidana yang koordinasi melekat dengan pada Lembaga diri Perlindungan benar Saksi dan Korban David, atau LPSK terutama untuk dari bisa LBH meminta Research, keterangan saksi. Dalam kasus polisi penganiayaan David untuk Ozora, Mario Dandi dijerat pasal AG karena 355 dianggap KUHP sebagai ayat 1, pemicu subsidiar pasal penganiayaan 354 terhadap ayat 1 David. KUHP, subsidiar Begitu pasal istilahnya. 353 ayat 2 KUHP, Baik, terima kasih subsidiar atas pasal laporan Anda, 351 ayat rekan 2 Anas dan Furqan atau Hakim, reporter Tribun 76C Jakarta, junto selamat bertugas pasal kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan, Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas Di juga tanggal ditetapkan 20 sebagai itu tersangka dijerat dengan pasal tersangka MDS, 76C junto tersangka pasal 80 S, Undang-Undang Nomor dan 35 anak tahun saksi 2014 AG tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 bergerak tahun 2002 dengan tentang mobil perlindungan anak subsidiar milik pasal tersangka 351 KUHP. MDS Selain itu, pacar Mario berinisial mendekati AGH juga diubah atau statusnya menuju dari ke arah saksi korban. Saat menjadi itu korban pelaku berada atau di anak yang rumah berkonflik temannya dengan hukum. di Akibatnya, daerah AG dijerat dengan pasal Ujami, berlapis yakni pasal Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 76C junto pasal 80 Setelah sampai Undang-Undang di sana, PPA dan atau tersangka S pasal bertanya 355 ayat 1 kepada tersangka junto pasal MDS. 35 Den, pasal ntar gua 56 ngapain? KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 Kemudian junto tersangka pasal 56 KUHP MDS subsidiar menjawab, 353 ayat ntar 2 lu junto videoin pasal aja. 56 KUHP. Kemudian Belakangan AG tersangka resmi ditahan oleh S penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus bertanya, anak Lembaga ya Penyelenggara sudah, mana Kesejahteraan HP lu? Sosial atau LPKS dalam Kemudian kasus tersebut. tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut.
Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojosroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma.